Kita harus tahu ya saudara-saudara bahwa Tuhan kita itu penuh kasih. Tapi di dalam kasihnya Tuhan terletak yang namanya keadilan. Bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Buat salah dia hukum. Bentuk penghukuman Tuhan itu macam-macam. Yang dialami oleh bangsa Israel adalah ditindas oleh orang Filistin 40 tahun lamanya. Secara fisik, Simson punya kekuatan yang sangat besar. Dan tujuan daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada Simson adalah untuk menjalankan tujuan Tuhan. Kan minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan itu kalau mendesain kita itu bukan asal-asalan. Tuhan kalau mendesain kita saudara-saudara bukan main gila. Buat-buat desain-desain tanpa ada tujuan. Saya pikir tidak mungkin. Kita yang suka bercanda, ya kita yang suka buat sesuatu tanpa tujuan. Kalau Tuhan buat sesuatu untuk tujuan. Makanya Amsal 16 ayat yang keempat, ya Amsal 16 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti punya tujuan. Apalagi Tuhan desain kita saudara-saudara itu punya tujuan yang sudah pasti untuk memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Selalu ada tujuan dan untuk melaksanakan tujuan Tuhan saudara-saudara, ya Tuhan tuh berikan talenta. Sama seperti Simson, Tuhan tuh kasih kekuatan di Simson. Tujuan Tuhan kasih kekuatan di Simson, saudara-saudara, karena memang Simson ada, itu tujuannya adalah untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang Filistin. Karena mereka jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan menyerahkan bangsa Israel, saudara-saudara, kepada orang Filistin, saudara-saudara. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1, coba kita lihat. Hakim-Hakim 13 ayat 1 dikatakan begini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu apa? Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Lalu saudara-saudara Tuhan mengutus Simson untuk menolong ya, bangsa Israel yang ada di dalam penjajahan orang Filistin. Nah memang ya saudara segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Dia yang skenario, dia yang atur segala sesuatu. Kadang-kadang kita bingung, kok kenapa ya Tuhan buat supaya mereka dijajah oleh orang Filistin. Sekarang Tuhan buat lagi atau desain seorang Simson ya untuk melakukan kehendaknya membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Tapi itulah Tuhan saudara. Dia skenario agung kita, dia yang tulis atau mengatur seluruh cerita hidup kita. Tugas kita seperti yang saya bilang bukan protes Tuhan. Kita tidak boleh protes apa yang Tuhan tuliskan dalam hidup kita. Tidak boleh. Semua kita ini dengan cerita kita masing-masing. Cerita saya berbeda, cerita paket berbeda, cerita saudara beda-beda. Dan saudara tidak bisa memaksakan cerita orang lain terjadi dalam hidup saudara. Beda. Cerita saudara sendiri, cerita orang lain sendiri saudara-saudara. Tapi dengar baik, dalam setiap cerita itu Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini Anda mungkin sedang berusaha cari kerja, belum dapat kerja, lalu teman Anda sudah dapat kerja, itu berkatnya. Berusaha terus. Tuhan juga siap berkat buat Anda. Ya, memang itulah Tuhan. Tuhan selalu izinkan hal-hal tertentu dalam hidup kita untuk uji kita sampai di mana cinta kita, kasih kita kepada Dia. Dan kalau kita belajar juga tentang orang Israel yang berbuat jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Saya sudah bicara minggu yang lalu bahwa itu menunjukkan penghukuman Tuhan atau keadilan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita harus tahu ya saudara-saudara bahwa Tuhan kita itu penuh kasih. Tapi di dalam kasihnya Tuhan terletak yang namanya keadilan. Amin. Jadi kalau saudara buat salah pasti dipukul. Bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Buat salah dia hukum. Bentuk penghukuman Tuhan itu macam-macam. Yang dialami oleh bangsa Israel adalah ditindas oleh orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah setiap kita saudara-saudara, kita setelah kita percaya kepada Dia, kita menjadi anak-anaknya. Tapi kalau kita salah jalan dia pukul. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh sayang kita saudara-saudara. Kalau dia pukul kita lebih baik bertobat.
Kan Wahyu 3 ayat berapa tuh? 19 ya. Barang siapa ku kasihi ya, barang siapa ku kasihi ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin, saudara, tidak usah tunggu Tuhan pukul dulu toh baru saudara mau bertobat toh. Untuk orang keras itu panggilannya keras. Tadi pagi saya bagi video di saudara, saya tidak tahu saudara nonton atau tidak. Tapi di bagian akhir tuh saya ngomong begitu. Untuk orang keras Tuhan panggilnya keras saudara. Kadang-kadang dia panggil mesti pakai penyakit. Kadang-kadang dia panggil mesti pukul dengan keras. Untuk orang keras panggilannya selalu keras. Tidak harus dia pukul saudara. Baru saudara mau bertobat. Kalau saudara sudah sadar dengan khotbah kakak rohanimu, ya lebih baik saudara bertobat dan serahkan diri saudara. Daripada saudara melawan Tuhan, nanti bahaya. Amin, saudara. Nahum pasal 1. Nahum pasal 1 ayat yang ketiga juga bilang begini, saudara. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Benar, Tuhan itu panjang sabar, itu bukti kasihnya ya, dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan hukuman orang yang bersalah. Kalau kita buat salah kadang-kadang dia pukul. Kalau buat salah mau bertobat ya baik saudara ya. Tapi kalau buat salah lalu mau tinggal dalam kesalahan tidak mau bertobat dia pukul kita saudara. Tuhan tuh adil. Apalagi Yeremia 17 coba. Yeremia 17 ayat 9, 10. Yeremia 17 ayat 9, 10 betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita tahu ya. Yang tahu isi hati kita. Yang mengerti isi hati kita. Yang bisa lihat sampai kedalaman hati kita. Itu Tuhan. Teman, sahabat, orang tua, pacarmu tidak bisa lihat sampai kedalaman hati. Tidak bisa. Makanya Anda bisa pura-pura di hadapan dia. Anda bisa berpura-pura di hadapan pemimpin. Anda bisa berpura-pura di hadapan orang tua. Tapi tidak dengan Tuhan. Di mata Tuhan itu segala sesuatu itu terbuka. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa saudara tutupi di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini, saudara. Ayat 9 kembali, ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jelas, yang mengetahui hati kita itu Tuhan. Makanya di ayat 10 mengatakan begini, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sedang bicara tentang apa? Sedang bicara tentang keadilan Tuhan.